Tapi kalau saya lihat emas. Nah, ini saudara ingat, tahun ini jangan investasi yang berhubungan, ingat saudara, yang berhubungan non-real. Seperti investasi Indosuria. Jangan. Dari dulu kan saya sudah ngomong, jangan. Investasi saham untuk sementara tahun ini jangan dulu. Karena kondisi tidak stabil. Ngerti saudara? Kondisi apa saudara? Kondisi tidak apa? Tidak stabil. Nah, jadi saudara harus investasi real. Tanah, sertifikat ada, tanahnya di situ. Emas, emasnya ada. Karena apa saudara? Kalau terjadi pergulaan, ini aman. Ngerti maksud saya saudara? Nah, untuk persiapan apa? Tahun depan. Persiapan apa saudara? Tahun depan. Karena tahun depan inflasi. Saya berdoa sama Tuhan supaya inflasinya terkendali. Karena dengan banyak dicetak uang, maka nilainya inflasi. Nah, untuk pengusaha, selain emas apa? Dolar. Apa saudara? Dolar. Tapi rupiah harus kita pegang. Karena untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dolar pun juga ada dolar Amerika, dolar Singapura, dolar Australia. Jadi ibaratnya kita cari yang aman aja. Singapura, Australia, atau Amerika. Untuk aman saja. Karena apa? Karena tahun depan inflasi. Dan langkah apa dalam bisnis menghadapi seperti ini? Ini pengalaman saya dalam bisnis, saudara ya. Kondisi seperti ini, jangan ngejloki harga. Supaya dapat proyek. Ingat, misalnya, saya kebetulan kan diminta nasihat untuk beberapa pengusaha, untuk masalah bisnis ya. Dia tanya sama saya, gimana untuk menghadapi proyek kalau kita tidak nurunin harga, kita tidak dapat tender. Gimana Pak Daud? Karena ini pertanyaan pengusaha. Saya berdoa sama Tuhan. Itu kejadian tahun 2020. Waktu saya berdoa sama Tuhan. Ini perusahaan aluminium. Tuhan bicara gini. Jangan sekali-sekali kau menurunkan harga di bawah pasar. Ada apa Tuhan? Untuk 2021 engkau akan mengerti. Saya sampaikan pengusahanya itu. Dan apa yang terjadi? Kalah tender. Begitu kalah tender, apa yang terjadi? Kok gini ya Pak Daud? Gini, tenangan dulu. 2021 harga aluminium naik 20%. Menang tender pun rugi, betul? Betul? Belum tenaga kerjanya, betul? Belum masangnya, belum penagihannya. Jadi ingat, untuk tahun 2021, saudara dalam bisnis, jangan nurunin harga. Siapa yang setuju angkat tangan? Karena kondisi tidak menentu. Waktu itu saya punya kawan di besi. Saya ngomong, ingat, jangan nurunin harga. Hanya untuk tender. Jangan. Kenapa? Udah lakukan kata saya. Besi naik 25% lebih. Dan teman saya ngomong, ini kalau saya menang tahun 2020, 2021 bonyok. Betul? Belum kerja ada rugi. Betul? Betul? Nah, dan dalam bisnis, pesan
Tuhan untuk saudara semua. Kan saya doa, Tuhan apa yang harus dilakukan umatmu untuk 2021? Tuhan beritahu, jangan karena ambisi dapat proyek, ngejloki nurunkan harga standar. Itu untuk tahun 2021. Ada yang menang tender tapi tidak dibayar, kan gitu. Ada menang tapi pembayarannya molor sampai 3 bulan bahkan sampai 2 tahun. Kalau itu modal utang bank, bangkrut saudara. Betul? Betul? Jadi pesan Tuhan untuk saudara semua. Untuk jemaat Tuhan yang main proyek di 2021. Waktu saya doa, jangan ambisi. Untuk apa? Dapat tender atau proyek dengan menurunkan harga di bawah standar. Jelas? Kenapa? Karena kondisi saat ini kondisi tidak stabil. Ada yang ngomong, Pak, corona ini nanti sebentar lagi selesai. Saya dari dulu udah beritahu, 2022 baru belajar normal. Sekarang ada gelombang corona kedua. Betul? Betul? Karena apa? Manusia boleh berpikir apapun, Tuhan yang menentukan. Tuhan udah beritahu 2022 baru belajar apa? Normal. Jadi pesan Tuhan untuk saudara semua di 2001. Bagi para pengusaha, lakukan dalam bisnis, jual harga standar. Misalnya kerja pun minimal tidak untung, tidak rugi. Penting uang muter. Jelas? Jelas? Nah kalau bisa ya cuan. Dalam bisnis penting kan cuannya. Tapi kalau misalnya ya minimal tidak untung, tidak rugi. Karena kondisi ini sampai 2022 baru kita belajar normal. Dan sekarang yang sakti itu orang batuk sama orang demam panas. Betul? Saya punya teman ngambil ATM. Rame berjejer di belakang panjang. Waktu ngambil gini teman saya batuk. Dia nengok ke belakang. Hilang semua. Jadi ingat. Untuk 2021, Tuhan memberi pesan ke anak-anak Tuhan. Terutama yang main proyek. Jangan nurunin harga supaya dapat tender. Jelas? Kalau itu terpaksa, minimal tidak untung, tidak rugi. Supaya karyawan bisa kerja saja. Karena kondisi seperti ini, sampai tahun depan. Jelas? Jelas? Dan pesannya ada lagi. Saya beritahu. Jangan ekspansi bisnis dulu. Jangan apa saudara? Pengembangan bisnis dulu. Untuk tahun ini. Ini pesan Tuhan saya beritahu pada saudara. Tetapi kalau memang harus investasi pengembangan. Kalau itu beli ruko atau tempat, jangan sewa. Beli sekalian. Kenapa beli sekalian? Kalau saudara sewa, itu kena uang sewa. Betul? Renovasi. Kalau kondisi seperti ini, bikin restoran. Yang makan aja berdoa terus, betul enggak? Betul? Betul? Jadi kalau saudara mau investasi bisnis, terpaksa harus. Boleh, tapi jangan sewa. Beli sekalian. Karena itu untuk investasi. Tapi kalau terpaksa aja intervensi. Untuk tahun ini. Untuk apa saudara? Untuk tahun ini. Jangan apa saudara? Investasi dulu. Waktu saya doa,
Kenapa Tuhan? Udah sampaikan aja. Nanti mereka akan mengerti. Ini pokoknya inpansi itu boleh dilakukan. Dimulai tahun depan. Untuk tahun ini, sementara waktu jangan dulu. Tapi kalau terpaksa harus inpansi, jangan sewa. Lebih baik beli sekalian. Karena sekalian investasi. Siapa yang setuju hal ini angkat tangan? Jelas? Tidak usah ragu gini-gini. Jelas? Dan untuk bank, usahakan kalau yang berhutang, jangan nambah hutang. Kalau yang sudah hutang, jangan nambah hutang. Dan sebisa lunas. Ingat, bunga bank sekarang memang ditekan rendah. Betul? Betul? Tapi tahun depan belum tentu. Jelas saudara? Jadi kondisi yang tidak stabil seperti ini, lebih baik saudara jangan hutang. Tapi kalau hutang, jangan nambah hutang. Bertahan. Intinya satu, jangan ekspansi dulu. Itu pesan Tuhan. Tahun ini. Tetapi kalau terpaksa ekspansi, misalnya beli ruko atau tempat, jangan sewa, beli sekalian. Karena untuk pengembangan investasi jangka panjang. Dan hindari investasi yang berhubungan dengan non-real. Harus semua real semua. Jelas? Oke? Orang jadi takut. Nah, Pak, tadi kalau kita bicara tentang bisnis ya, bisnis kan pada hancur. Nah, ini solusinya gimana ini Pak? Soalnya banyak orang itu mereka bingung apa yang harus mereka lakukan beberapa tahun ke depan. Selain berkebun, misalnya kan mereka terus yang nggak punya uang beli tanah, apa yang harus dilakukan? Apa mereka terus ngelakuin bisnis mereka bertahan atau gimana Pak? Gini, untuk menghadapi masa krisis seperti ini, Ya. pertama, hindari utang bank. Oke. Tapi kalau sudah utang bank, yang kedua, jangan tambah utang lagi. Jangan top up ya. Bertahan. Ya. Perlu tahu bahwa perpajakan juga mau naik kan nih. Oh ya? Rencana perpajakan juga mesti akan naik kan ya. Ya. Itu kira-kira naik atau tidak saya enggak tahu. Tapi perpajakan kan rencana mau naik. Ada wacana ke situ. Benar. Nah, kalau menurut saya kondisi bisnis seperti ini, kita harus bisnis safety, yaitu seperti apa? Jangan ngejeloki harga. Oke. Kadang kan demi untuk mendapat proyek, ingin mendapat order, itu langsung nurunin harga supaya dapat proyek. Ini enggak bisa, kondisi seperti ini enggak bisa. Jadi lebih baik bermain aman aja. Pokoknya ini order langsung dikirim, langsung kita cari bahannya langsung kalkulasi sekian, keluar sekian. Kita enggak berani yang namanya itu ngejeloki harga. Artinya ngejeloki itu misalnya harganya itu pasaran 10.000, turunin 8.000. Sekarang bukan model seperti itu. Enggak bisa. Kalau bisnis model seperti itu bisa tidak bertahan lama. Karena sekarang ini naik turun, susah diprediksi. Dan bisnis yang non real hindari dulu. Non real itu gimana Pak contohnya? Nah, misalnya investasi. Nah, investasi itu harus yang real. Misalnya tanah, itu kan jelas real. Emas real. Nah, kalau investasi ya berhubungan seperti misalnya kayak Indosurya. Nah, hindari itu. Bisnis seperti non real itu hindari. Karena apa? Karena ini nanti akan berdampak nanti di tahun ini dan tahun depan.